Dalam beberapa hari terakhir, DeepSeek melejit ke puncak aplikasi populer di App Store dan Google Play. Apa yang membuatnya begitu menarik? Selain harganya yang super miring, bahkan jauh lebih murah dibandingkan pesaingnya, ChatGPT, khususnya untuk pengguna premium, DeepSeek juga jadi sorotan karena kemampuannya. Teknologi komputasi efisien yang digunakannya membuat banyak analis bertanya-tanya, apakah Amerika bisa mempertahankan dominasinya dalam persaingan AI? Dan yang lebih penting, apakah permintaan chip AI masih akan terus meningkat? Jadi, dari mana DeepSeek berasal? Bagaimana bisa secepat ini terkenal secara internasional? DeepSeek berasal dari High Flyer Capital Management, sebuah dana lindung nilai kuantitatif asal Tiongkok yang memanfaatkan AI untuk strategi perdagangannya. High Flyer didirikan oleh Liang Wenfeng, seorang penggemar AI yang sudah berkecimpung di dunia perdagangan sejak menjadi mahasiswa di Universitas Zhejiang. Pada tahun 2019, Wenfeng meluncurkan High Flyer Capital yang berfokus pada algoritma AI. Lalu, pada tahun 2023, mereka mendirikan DeepSeek sebagai laboratorium penelitian AI yang kemudian berkembang menjadi perusahaan tersendiri. Sejak awal, DeepSeek membangun pusat datanya sendiri untuk melatih model AI-nya. Namun, seperti banyak perusahaan AI di Tiongkok, DeepSeek terkena dampak larangan ekspor chip dari AS. Akibatnya, mereka harus menggunakan chip NVIDIA H800 yang merupakan versi kurang bertenaga dari chip H100 yang tersedia untuk perusahaan Amerika. Meski begitu, DeepSeek tetap berkembang pesat. Perusahaan ini agresif merekrut peneliti AI dari universitas-universitas top di Tiongkok, termasuk mereka yang bergelar dokter. Bahkan, DeepSeek juga mempekerjakan orang-orang di luar bidang ilmu komputer untuk memperkaya perspektif tim teknologinya. Jadi, apa rahasia sukses DeepSeek? Apakah ini hanya awal dari gebrakan AI Tiongkok? Mari kita kupas lebih mendalam. DeepSeek meluncurkan rangkaian model pertamanya, DeepSeek Coder, DeepSeek LLM, dan DeepSeek Chat pada bulan November 2023. Namun, baru pada musim semi lalu, saat perusahaan rintisan tersebut merilis rangkaian model DeepSeek V2 generasi berikutnya, industri AI mulai memperhatikannya. Sekadar informasi, DeepSeek Coder merupakan model AI sumber terbuka yang khusus dirancang untuk tugas-tugas pengkodean. Model ini berfokus pada pembuatan, debugging, dan pengoptimalan kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Menariknya, DeepSeek Coder adalah salah satu model sumber terbuka pertama yang secara khusus ditujukan untuk pengodean dan tersedia dalam berbagai ukuran model untuk memenuhi beragam kebutuhan. Kemudian, ada DeepSeek LLM, model bahasa besar yang lebih serbaguna. Model ini mampu menangani berbagai tugas seperti pembuatan teks, penerjemahan, dan menjawab pertanyaan. Dengan teknologi ini, DeepSeek LLM bersaing dengan model terkemuka lainnya seperti GPT-3 dan Bard. Untuk pengalaman yang lebih interaktif, DeepSeek menghadirkan DeepSeek Chat. Ini adalah antarmuka percakapan berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan AI secara langsung, mirip seperti ChatGPT. Tak hanya itu, DeepSeek V2 hadir sebagai sistem analisis teks dan gambar yang serbaguna. Model ini tidak hanya berkinerja baik dalam berbagai tolok ukur AI,
tetapi juga jauh lebih murah untuk dijalankan dibandingkan model sejenis pada saat itu. Karena inovasi ini, para pesaing DeepSeek di dalam negeri, termasuk ByteDance dan Alibaba, terpaksa memangkas harga model mereka. Beberapa bahkan membuat model AI mereka tersedia secara gratis. DeepSeek V3 yang diluncurkan pada Desember 2024 semakin menambah ketenaran DeepSeek. Menurut pengujian benchmark internal, DeepSeek V3 berhasil mengungguli model AI lain yang dapat diunduh secara terbuka seperti Llama milik Meta. Bahkan model tertutup yang hanya dapat diakses melalui API seperti GPT-4o milik OpenAI. Tak hanya itu, DeepSeek juga memperkenalkan model penalaran R1 pada Januari 2025. Model ini diklaim memiliki kinerja setara dengan model O1 milik OpenAI pada tolok ukur utama. Apa yang membuatnya unik? R1 mampu memeriksa fakta-faktanya sendiri, sehingga lebih akurat dan tidak mudah terjebak dalam kesalahan umum yang sering muncul di AI lainnya. Namun, ada konsekuensinya. Model penalaran seperti R1 membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan jawaban. Bisa beberapa detik hingga beberapa menit lebih lama dibandingkan dengan model AI biasa. Tetapi, kelebihannya adalah akurasi yang lebih tinggi, terutama dalam bidang sains, fisika, dan matematika. Meski canggih, bukan berarti DeepSeek tanpa kekurangan. Sebagai AI yang dikembangkan di Tiongkok, semua model DeepSeek harus melalui uji pembandingan oleh regulator internet Tiongkok. Artinya, model ini dirancang agar sesuai dengan nilai-nilai inti sosialis yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, chatbot DeepSeek R1 tidak akan memberikan jawaban terkait topik sensitif seperti lapangan Tiananmen atau otonomi Taiwan. Ini menjadi tantangan bagi pengguna internasional yang menginginkan kebebasan informasi. Lalu, apakah DeepSeek akan menjadi pesaing serius OpenAI dan Google di masa depan? Atau justru keterbatasannya akan menghambat perkembangannya? Yang jelas, revolusi AI belum berakhir dan persaingan ini baru saja dimulai. Dunia kecerdasan buatan sedang diguncang. DeepSeek, sebuah perusahaan AI misterius, tiba-tiba muncul dan mengguncang pasar dengan pendekatan yang mengganggu. Tapi, bagaimana cara mereka melakukannya? DeepSeek menawarkan teknologi AI canggih dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Bahkan, beberapa layanannya diberikan secara gratis. Namun, di balik klaim efisiensi luar biasa, para ahli mempertanyakan angka yang mereka berikan. Model-model AI DeepSeek bukan sepenuhnya open source, tetapi tersedia dengan lisensi permisif yang memungkinkan penggunaan komersial. Platform AI terkemuka seperti Hugging Face telah menyaksikan lebih dari 500 model turunan dari DeepSeek R1 dengan total unduhan mencapai 2,5 juta kali. Keberhasilan DeepSeek disebut-sebut telah menghancurkan AI dan bahkan dikatakan terlalu dibesar-besarkan. Namun, dampaknya nyata. Harga saham Nvidia anjlok 18%, sehingga membuat CEO OpenAI, Sam Altman, akhirnya buka suara. Microsoft mengumumkan bahwa DeepSeek kini tersedia di layanan Azure AI Foundry. Sementara itu, Meta tetap optimis dengan CEO Mark Zuckerberg menyebut investasi AI sebagai keuntungan strategis bagi perusahaannya. Namun, tidak semua pihak menyambut DeepSeek dengan tangan terbuka. Beberapa perusahaan, bahkan negara, memutuskan untuk melarang penggunaannya. Alasan utamanya, kekhawatiran akan pengaruh asing yang berbahaya. Lalu, bagaimana masa depan DeepSeek? Teknologi yang lebih baik pasti akan terus bermunculan. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran DeepSeek telah mengubah peta persaingan AI global selamanya. Apa pendapatmu?
Apakah DeepSeek adalah revolusi AI yang kita butuhkan atau ancaman tersembunyi yang harus diwaspadai? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.